banyak hal yang bisa dipelajari dari sneakers, dan salah satunya adalah tentang ori KW ini dan tentang brand lokal yang sekarang ini mulai bermunculan nama-namanya dan mulai semakin keren setiap tahunnya. Kalau kita ngomongin soal ori KW, kayaknya gak akan pernah ada habisnya gitu. Maksudnya selama puluhan tahun, bahkan hampir 20 tahun, kita ini ngebahas soal ori KW, terus mengkotak-kotakan orang, terus menghalal haramkan soal ori KW, dan akhirnya kita sebagai orang awam itu nggak pernah dapat kesimpulan yang pasti gitu. Kesimpulannya ya kalau nggak halal haram gitu. Orang yang pakai ori bagus, orang yang pakai KW jangan ditiru gitu, maksudnya kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya ada banyak faktor kenapa kita bisa beli barang KW ini. Gua dan kita semua di sini itu nggak bisa naif lah kalau kita mungkin pernah sengaja atau dengan tidak sengaja pernah beli barang KW, entah itu sepatu, entah itu barang fashion, peralatan rumah tangga, atau sampai spare part kendaraan gitu. Maksudnya ya hal kayak gitu mah udah hal yang wajar, dan bahkan yang gua kesel adalah ketika kita nggak tahu kalau itu barang KW, si penjualnya bilang kalau ini tuh barang premium. Kan bikin kita jadi bingung ya kayak gitu. Tapi gua nggak akan ngebahas soal kenapa orang-orang pada beli ori KW secara dalam, karena jujur gue ini orangnya bukan yang suka berdebat, dan gue capek lah lagi puasa gitu ya. Kita mulai dari Cina deh. Kita semua pasti setuju lah kalau Cina itu awalnya adalah negara pemalsu ya, negara yang suka bikin KW ya. Di zaman dulu KW-nya Cina itu pasti dikenal dengan jelek, benar gak sih? Barang-barangnya itu jelek, banyak yang dijadiin meme bahkan sampai sekarang gitu. Banyak, gue pernah lihat gitu ada NB, ternyata singkatannya itu, kepanjangannya itu bukan New Balance tapi New Banway atau apa gitu. Terus ada LV kan harusnya Louis Vuitton ya, ternyata singkatannya itu Lord Voldemort gitu. Lucu sekali ternyata. Nah maksud gue, kenapa Cina ini nggak bisa dijadikan sebagai apa ya, contoh untuk brand industri di Indonesia gitu. Dan kalau kita lihat gitu ya, gue tuh pernah dengar gitu, ada orang yang bilang di YouTube, ada interview antara orang-orang influencer atau content creator, dia tuh bilang kalau brand lokal, brand luar, brand internasional di Cina, contohnya kayak Adidas, Puma, terus Reebok, Under Armour dan lain-lain, itu justru gak laku bro di Cina, atau justru malah mulai berkurang, dan mereka masyarakat Cina itu lebih tertarik dengan brand lokalnya sendiri. Kita bisa ambil contoh lah kayak Li-Ning, Anta, Peak 351 atau X-Step dan lain-lain gitu. Berarti beberapa brand lokal dari Cina yang mulai terjun ke kancah internasional. Nah, banyak yang bilang kalau ori reject ini adalah barang dari pabrik resmi, pabrik OEM yang gak lolos QC, terus dijual ke pasar dengan harga yang miring gitu. Nah, terus banyak juga penjual yang menggunakan istilah-istilah ini gitu. Kita pernah kepikiran nggak sih, maksudnya istilah ori reject ini bisa disalahgunakan loh sama penjual-penjual. Bisa aja ternyata barang yang mereka bilang ori reject adalah barang palsu, barang yang sengaja dibikin KW sama mereka tapi menggunakan istilah ori reject. Kemarin beberapa minggu lalu juga gue sempat lihat dan dengerin obrolan dari Salty Hub. Mungkin beberapa dari kita ada yang tahu lah Salty Hub. Mereka itu ngobrolin soal ori reject, ori KW dan lain-lain gitu, bersama para influencer kayak USS, ada IST, ada Deep Max, terus ada Die Hard, Adidas dan beberapa retail di Indonesia. Nah, mereka itu ngobrolin ngalor ngidul soal ori KW, terus berpendapat tentang ori KW ini kayak gimana, dan menghasilkan satu kesimpulan, yaitu ori dan KW itu bisa dibedakan bisa diklasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama adalah soal materialnya, yang kedua adalah soal imaterial. Nah, gue bakal bahas sedikit. Material adalah tentang apapun yang kita pakai selama ini, apapun barang yang bisa kita gunakan. Kalau di sneaker, contohnya ya sepatu itu sendiri gitu. Kalau barang material adalah tentang apa yang kita gunakan. Nah, di sneaker itu adalah tentang sepatunya. Apa sih material yang dipakai, terus lemnya pakai bahan apa, material solnya kayak gimana, teknologinya apa, dan lain-lain. Nah, itu soal materialnya. Kalau soal imaterialnya adalah kita bicara soal
legalitas, soal lisensi, dan soal keresmian sebuah produk. Nah, imaterial ini ngebahas soal misalkan gini, Nike itu kan punya banyak distributor ya. Nah, distributor resminya di Indonesia ini siapa aja? Distributor resmi ini punya lisensi brand apa aja? Kayak gitu. Terus kita ngomongin soal produksi dari artikel ini ada di pabrik apa gitu. Misalkan pabrik A ini bikin artikel Nike yang Travis Scott, tapi ternyata Nike ini cuma bikin di vendor A ini aja, tapi ternyata vendor B ini bisa bikin Jordan Travis Scott. Nah, itu berarti bisa diklasifikasikan kalau barang itu adalah KW, bro. Kayak gitu. Nah, imaterial dan material. Nah, selain POV dari material dan imaterial dari para influencer dan content creator sneaker di Indonesia, ada juga POV dari para pengguna sepatu yang hanya menggunakan sepatu itu sebagaimana fungsinya gitu. Sepatu ya dipakai gitu. Entah itu ori KW, entah itu harganya mahal atau murah. Ya, sepatu adalah barang fungsi yang bisa dipakai. Fungsinya hanya untuk dipakai gitu. Mereka itu bilang kayak gini, ya nggak apa-apa, gue beli ori atau beli KW, yang penting sepatunya ketika dipakai, sepatu itu nyaman, sepatu itu enak, dan bikin gue jadi pede gitu pakainya, kayak gitu. Sebenarnya gue nggak apa-apa aja sih, maksudnya nggak apa-apa lah sama POV kayak gitu, tapi dalam lain hal gue sebenarnya nggak setuju sama POV kayak gitu, karena yang kita tahu, gue tuh pernah bikin konten di Detective Shoe, di Shoepolis, kalau bilang, dan gue bilang di sana kalau produk KW itu adalah salah satu kerugian terbesar di negara. Salah satu ya, mungkin yang terbesar bisa narkotika atau lain-lain. Nah, si produk KW ini jadi salah satu kerugian terbesar di negara. Maksud gue, kenapa produk KW ini jadi kerugian dan kenapa produk KW ini kan udah tahu jadi kerugian, kenapa kalian masih tetap pakai produk KW, terutama yang impor gitu? Kan nggak masuk akal gitu ya. Terus kalau ditanya apakah ada produsen KW di Indonesia, jawabannya sudah pasti ada dong. Cuman gue bisa apa ya, ngasih tahu loh kalau produksi KW di Indonesia itu pasti nggak sebagus produk dari Cina, produk KW dari Cina yang bisa bikin mungkin 1:1 yang bisa disebut dengan perfect gut killer, perfect gut dan lain-lain lah, atau premium dan lain-lain kayak gitu. Kalau kalian pernah ngelihat, kita juga pernah bikin konten di YouTube. Kita tuh pernah apa ya sebutannya, pelesiran ke toko-toko sepatu KW di Bandung. Maksudnya di sana tuh kita nge-vlog, di sana tuh kita ngeliatin sepatu-sepatunya, dan kita tanya-tanya juga ke penjualnya. Walaupun ada beberapa penjual yang ngelarang kalau ini gak boleh di video dan lain-lain sebagainya. Kita pernah tanya ke penjualnya, bang, ini tuh barang ori atau enggak gitu. Nah, si penjualnya ada yang bilang ini sebenarnya barang-barang ya KW yang didapat dari impor dan kebanyakan made in Vietnam kayak gitu. Tapi mereka itu apa ya, kayak minta kita untuk beli barang itu. Mereka itu pengen kita kasihani karena ya mereka mereka itu mata pencahariannya ya dengan jual sepatu-sepatu KW kayak gitu. Maksudnya dengan kalian beli sepatu dengan kalian ngejual sepatu KW impor itu kan artinya bukan kalian yang nanti kaya dong. Maksudnya ketika kita beli nih, misalkan bang beli sepatu KW beli sepatu KW, bang beli sepatu satu, ternyata dia beli impor, maksudnya berarti penghasilan yang dia dapat itu sebenarnya balik ke luar negeri gitu. Jadi kayak secara tidak langsung kita tuh memperkaya produsen KW tapi di luar negeri kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya bikin gua gedeg gitu. Dan brand lokal juga tanpa ngambil hikmah dari ori KW ini banyak yang melakukan ATM, amati tiru murahin, dengan melakukan apa ya, peniruan secara terang-terangan dan dijual di marketplace dengan sebebas-bebasnya kayak gitu. Tapi menggunakan brand namanya sendiri. Ini kan bikin apa ya? Bikin pandangan kita sebagai masyarakat dan buyer ini jadi bias tentang brand lokal tentang ori KW ini. Maksudnya makin ngawur gitu tentang ori KW dan brand lokal ini. Nah, mungkin salah satunya kalian pernah dengar. Brandnya itu yaitu Purity Goods ya. Purity Goods. Purity Goods itu bukan beberapa sih, sampai sekarang pun masih rame karena mereka itu bikin campaign yang bilang kalau ngapain susah-susah R&D tapi gak laku juga gitu. Agak
agak sakit menurut gue Portigoods ini. Tapi kalau secara positioning, menurut gue Portigoods ini keren loh. Mereka itu berani menjadi alternatif dari brand luar yang ngejual barangnya ini dengan harga overprice, tapi kualitasnya dikasih ya segitu-segitu aja. Gitu. Maksudnya Porti ini positioningnya bagus, tapi mungkin diterima sama orang Indonesia dengan konotasi negatif gitu. Padahal gue sebagai orang yang menikmati strategi marketing dari sebuah brand, menurut gue Portigoods ini cakep, terutama ketika mereka ngegoreng daripada beli Dr. Martens yang mahal, mending beli Portigoods Derby yang harganya relatif lebih murah dengan kualitas yang bisa dibilang hampir menyerupai, bahkan bisa lebih. Karena berdasarkan bedahnya Bang Dimas, mana Bang Dimasnya? Nah, kita tuh pernah ngebedah Dr. Martens dan ternyata kualitas Dr. Martens itu ya segitu-segitu aja gitu. Dengan harga yang lumayan mahal, tapi kualitas yang dikasih itu cuma segitu. Konstruksinya cuma kayak gitu aja, bahan uppernya kayak gitu. Mungkin cuma orang-orang yang jadi fanatik Doc Mart aja yang bilang kalau Doc Mart ini worth it. Padahal sebenarnya ya nggak lebih baik daripada Porti gitu. Kalau kita ngomongin soal Porti, sebenarnya Porti itu bisa gua bilang sebagai lambang kedepresian dari industri persepatuan Indonesia. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena ya mereka berpikirnya cuman tembak ini, tembak itu, tembak yang lagi rame, yang penting rame, yang penting banyak yang beli, dan akhirnya bisa menghidupi brandnya. Dan akhirnya brandnya bisa kaya, bisa gede. Setelah itu baru melakukan R&D. Sebenarnya POV kayak gini menurut gua sah-sah aja, asalkan kalian mau berkomitmen untuk, maksudnya setelah brand kalian besar, kalian berani untuk melakukan R&D gitu. Jangan cuma ngejual barang yang KW-KW juga gitu, maksudnya mending kalian komitmen dulu aja deh. Kalau enggak, setelah beberapa tahun kalian coba mulai inovasi, mulai melakukan R&D. Karena kalau kita lihat brand lokal ini, ketika beberapa tahun lagi, 3, 5, atau bahkan 10 tahun lagi, brand lokal ini bakal punya pasarnya sendiri, bakal punya originalitas, signatur yang lebih keren. Jadi kalau kalian tetap gitu-gitu aja ya kalian bakal jadi benalu sih, bahkan untuk brand lokal sendiri.